Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan, NPM 2112241029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang berupa presentasi dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu di sini ada 2 studi kasus. Yang pertama, seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam menit dari 20 kendaraan yang melintas Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Nah, di sini datanya ada 20. Jarak tempuh yang sudah masuk di sini datanya yaitu ada 20 data dalam 20 menit. Nah, di sini saya akan mengolah datanya menggunakan SPSS. Yang saya akan presentasikan nanti sudah berupa olahan data dari software SPSS. Yang pertama itu ada hitung nilai rata-rata min, waktu tempuh, kemudian nilai tengah median, modus dari data, kemudian range, variance, standar deviasi, dan penyebaran data. Simpulan penyebaran data akan dijelaskan setelah data-data sudah diambil dari proses pengolahan data software SPSS ini. Nah, di sini datanya yaitu pertama ada data statistik, yaitu ada nilainya min itu 32,7, mediannya 33, modusnya 33, standar deviasinya 2,43, kemudian variance-nya di sini variance-nya 5,905, range-nya 9. Jadi di tabel sebelah sini yaitu data frekuensi dan persennya. Kemudian simpulannya dari penyebaran data ini berdasarkan data statistik yang ditampilkan di gambar ini, min rata-ratanya 32,7, mediannya 33, modusnya 33. Nah, distribusi frekuensi ini simetris karena nilai min ini dan modus hampir sama ketiganya. Nah, ini angkanya itu hampir sama, yaitu di 33, sekitar angka 33. Nah, standar deviasinya itu lebih kecil di 2,43. Nah, ini menunjukkan sebaran data ini tidak terlalu menyebar dari rata-rata. Jadi kesimpulan singkatnya itu sebaran data bersifat simetris mendekati normal. Jadi karena nilai min di sini, median dan modus itu dan data tersebar relatif merata di sekitar nilai tengahnya. Jadi dari studi kasus ini, dari hasil statistiknya itu mendekati normal simetris lah, intinya seperti itu dari hasil olahan data SPSS ini. Kemudian studi kasus yang kedua, nah di sini yaitu ada data sampel uji beton. Nah, di sini saya menggunakan software Excel ya untuk pengolahan datanya. Di sini datanya sudah ada sampel 1 sampai 10, kemudian keterangan semennya per kilonya berapa, kemudian kekuatan tekannya di sini. Nah, kemudian untuk koefisien korelasi persennya itu di angka 0,99033,389. Ini sudah menggunakan rumus dari Excel, hasilnya seperti ini. Rumus untuk hasil korelasi persennya. Kemudian untuk menghitung ini persamaan regresi linier, yaitu di dalam soal itu sudah diberikan rumus ya, yaitu rumusnya Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasilnya gitu untuk mencari persamaan regresi linier ini. Dan di sini cara
mengolah datanya, yaitu data X dan Y ini, semen dan kekuatan tekan ini kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Nah, kita buat kolom X, Y. Nah, XY-nya itu data semen dan kekuatan tekan beton dari semua sampel. Kemudian kita membuat kolom 3 lagi, yaitu X kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ini untuk memudahkan kita menghitung karena akan menggunakan rumus persamaan regresi linier sederhana. Nah, di sini hasilnya untuk X dan Y sudah ada per sampel. Kemudian X kuadrat ini untuk mencarinya itu adalah X ini dipangkatkan menjadi 2. Hasilnya adalah ini. Yang pertama sampel 1 contohnya 300 dipangkatkan menjadi 2 yaitu 90.000. Nah, kemudian seterusnya sama dipangkatkan 2 seperti ini untuk X kuadrat. Kemudian Y kuadrat itu sama, kolom X ini dipangkatkan menjadi 2. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk XY ini, X dikalikan dengan Y. Contohnya sampel 1 ini 300 kali 23,5 hasilnya 7050 hasilnya. Nah, kemudian hasil untuk keseluruhannya itu dijumlahkan dari kolom X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ini dijumlahkan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dimasukkan ke tabel ini untuk memudahkan menghitung rumus. Nah, di sini sudah kita dapat datanya sigma X sama dengan 3130, sigma Y 242,9, sigma X kuadrat 984250, sigma Y kuadrat 5932,21, sigma XY-nya 76407. Nah, ini untuk pengolahan data menggunakan rumusnya, yaitu kita menggunakan rumus ini, persamaan linear sederhana. Caranya adalah kita melihat rumusnya di sini. Yang pertama kita mencari nilai A, kemudian nilai B. Untuk pertama kita mencari nilai A, sigma Y dikali sigma X kuadrat. Sigma Y-nya 242,9 dikali sigma X kuadrat, yaitu 984250. Ini dikali hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Nah, kemudian sigma X kali sigma XY. Ini sigma X ini dikali dengan sigma XY ini. Nah, kemudian hasilnya adalah ini. Kemudian kedua hasil ini dikurang, penjumlahannya dikurang menjadi min 79585. Nah, kemudian untuk bawahnya, for ini rumusnya N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Untuk N ini sesuai data sampel adalah 10. Nah, kemudian 10 kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini yang ini ya. 10 dikali sigma X kuadrat, hasilnya adalah 9842500 ini. Nah, kemudian dikurang sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini 984250 dipangkatkan menjadi 2 karena kuadrat. Nah, hasilnya adalah 9796900. Kemudian hasilnya di bawah kolom ini, penjumlahan kedua kolom ini dikurangi, hasilnya adalah 45600. Nah, kita sudah mendapatkan B kosongnya atau A ya. Di sini sesuai dengan soal yaitu B kosong. B kosongnya yaitu min 1,74529. Kemudian kita mencari B, rumusnya N sigma XY, N kali sigma XY. Nah, N-nya itu 10 tadi kali sigma XY ini. Jadi rumusnya N kali sigma N kali sigma XY. N-nya 10 kali sigma XY, 10 kali 76407, yaitu hasilnya 764070 ini hasilnya. Kemudian minus sigma X kali sigma Y. Sigma X ini ya 3130 kali sigma Y 242,9, hasilnya adalah 760277. Nah, kemudian dua
hasil ini yang sudah kita hitung tadi dikurangin karena ini di sini minus ya. Hasilnya yaitu 3793. Nah, untuk B-nya kita sudah dapat atau B1 atau B ya. Sesuai dengan soal ini yaitu B1 sama dengan 0,08318. Nah, untuk penjumlahan hasilnya Y-nya itu B0 itu ditambah dengan B1, yaitu hasilnya mohon maaf salah, persamaan linear sederhananya yaitu Y sama dengan min 1,74529 plus 0,08318 X. Nah, ini kita sudah dapat persamaan linearnya. Kemudian di sini ada scatter plot ya, yaitu hasil dari data tadi kita diagramkan, kita menggunakan diagram pencar ya, scatter plot. Di sini bisa dilihat garis linearnya. Di sini keterangannya ada kekuatan tekan, di sini ada semen. Jadi hasilnya itu Y sama dengan 0,0832 X min 1,7453. Jadi hasilnya R kuadrat sama dengan 0,9808. Nah, jadi keterangan di sini gambar tersebut ada grafik scatter plot dengan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,0832 X min 1,7453 dengan nilai koefisien determinasi yang ini tadi ya, R. Ini ada nilai koefisien determinasi 0,9808 R pangkat 2 sama dengan 0,9808 R kuadrat. Nah ini R pangkat 2. Interpretasi nilai slope dan interceptnya, yang pertama slope, yang ini tadi ya, data ini adalah kemiringan garis regresi yang menunjukkan berapa besar peningkatan kekuatan tekan MPa untuk setiap kenaikan 1 kg semen. Yang kedua, artinya setiap penampakan 1 kg semen akan meningkatkan kekuatan tekan beton sebesar 0,0832 MPa. Yang ketiga, slope positif menunjukkan hubungan linear positif antara jumlah semen dan kekuatan tekan. Untuk interceptnya, yaitu data yang ini ya, min 1,7453. Ini adalah nilai Y saat X sama dengan 0 atau kekuatan tekan saat jumlah semen adalah 0 kg. Yang kedua, dalam konteks ini nilai intercept tidak bermakna secara fisik karena mustahil membuat beton tanpa semen. Namun secara matematis intercept tetap diperlukan untuk mendefinisikan garis regresi. Yang ketiga, R kuadrat sama dengan 0,9808 R pangkat 2 sama dengan 0,9808 R 2 sama dengan 0,9808. Ada dua poin. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa 98,8% variasi dalam kekuatan tekan dapat dijelaskan oleh jumlah semen dalam model ini. Yang kedua, nilai R2R pangkat 2 R2 yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kecocokan yang sangat baik terhadap data. Nah, modelnya ini cocok gitu terhadap pengolahan data ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada kekeliruan, saya mohon maaf. Karena ini untuk ujian tengah semester ya, saya berharap bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.